Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrida Octavia Manulang dengan NPM 2208260051 dari Stambuk 2022 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rheumatoid arthritis. Nah, jadi adapun definisi dari rheumatoid arthritis tadi. Nah, jadi definisinya itu yaitu penyakit autoimun sistemik kronis yang menyerang sendi sinovial secara simetris. Nah, dengan ditandai peradangan kronik, destruksi kartilago dan tulang. Adapun etiologinya, nah sebenarnya etiologi ataupun penyebab dari rheumatoid arthritis ini belum diketahui secara pasti atau yang disebut dengan idiopatik. Nah, kemungkinan bisa karena multifaktorial seperti genetik, lingkungan, seperti merokok, infeksi virus bakteri, dan hormonal. Nah, adapun faktor resikonya, yang pertama itu jenis kelamin, lebih banyak wanita dibandingkan pria. Nah, pada usia 30 sampai 50 tahun, riwayat keluarga rheumatoid arthritis, merokok, paparan silika, dan obesitas. Nah, adapun manifestasi klinisnya, yang pertama itu, gejala sistemiknya biasanya kelelahan, demam demam ringan, penurunan berat badan, dan terdapat nodul rheumatoid. Sedangkan gejala muskuloskeletalnya, nyeri sendi simetris, terutama sendi kecil seperti MCP, PIP, dan pergelangan tangan. Kekakuan sendi pada pagi hari, biasanya lebih dari 1 jam, terdapat pembengkakan ataupun kemerahan eritema pada tangan atau pada sendinya, terdapat deformitas sendi seperti sendi ulnar deviation, swan neck, dan Boutonniere. Nah, adapun, patogenesisnya, nah jadi patogenesisnya itu yang pertama, nah dari si faktor genetik dan lingkungan tadi ini dapat mempengaruhi, aktivasi imun dan terjadilah pembentukan autoantibodi seperti RF anti-CCP. Nah, dan pembentukan tadi itu menyebabkan inflamasi pada sinovium atau sitokin TNF-alfa, interleukin 1, dan interleukin 6. Nah, eee, jadi, eee karena terjadi inflamasi sinovium tadi, terjadilah pembentukan panus dan menyebabkan erosi pada tulang dan kerusakan sendi. Nah, jadi dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisiknya yang pertama kita inspeksi, terdapat pembengkakan sendi simetris terutama pada sendi MCP, PIP, dan pergelangan tangan. Terdapat eritema dan hangat pada sendi dan terdapat atrofi pada otot tangan. Nah, saat kita palpasi terdapat nyeri tekan pada sendi atau yang disebut dengan tender joint count. Yang kedua, peningkatan suhu, lokasi inflamasi, dan kekakuan sendi pagi hari lebih dari 30 menit. Nah, lalu kita lakukanlah pemeriksaan penunjang. Yang pertama kita lakukan RF atau rheumatoid factor, biasanya positif pada kurang dari 70 sampai 80% pasien rheumatoid. Nah, saat kita X-ray, nah, kita X-ray itu terdapat erosi tulang, penyempitan celah sendi, dan terdapat osteoporosis pariartikuler seperti ini. Nah, jadi saat kita melakukan pemeriksaan fisik pun, tangan si pasien ini tadi itu bengkok-bengkok seperti ini. Nah, sedangkan ini saat kita lakukan pemeriksaan X-ray pada manusia. Nah, lalu kita lakukan tata laksana. Nah, yang pertama farmakologisnya kita berikan dia NSAID seperti ibuprofen, naproxen untuk nyerinya tadi. Kita berikan dia kortikosteroid seperti prednison. Jangan karena dia autoimun, kita berikan dia prednison. Baru kita kasihkan dia DMARS yaitu disease modifying anti-rheumatoid drugs seperti methotrexate seperti pilihan pertama. Kita kasih dia sulfasalazine ataupun leflunomid. Nah,
Untuk biologiknya seperti anti TNF-nya itu kita berikan dia etanercept ataupun infisima. Kita kasih untuk anti interleukin 6-nya yaitu tocilizumab. Kita kasih abatacept untuk CTLA-4 inhibitor. Nah, sedangkan farmakologisnya, si pasien kita suruh fisioterapi, terapi okupasi, dan operasi bisa dilakukan operasi ortopedi bila diperlukan. Nah, adapun komplikasinya, jadi komplikasinya itu bisa menyebabkan deformitas sendi permanen, am- eh, amilo- amyloidosis, perikarditis ataupun pleuritis, vaskulitis ataupun osteoporosis. Nah, jadi ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.